Saat ini kita, masyarakat Indonesia, didorong oleh pemerintah. Bahkan pemerintah mendeklarasikan kita pengen menjadi pionir, pemimpin dalam hal ekonomi syariah dunia. Di dunia ini itu ekonomi syariah terus berkembang. Tuntutan para ekonom, para ahli-ahli ekonomi itu untuk menerapkan ekonomi yang adil. Ekonomi yang tidak ada kezaliman. Ini yang dituntut. Lah mereka memang kaji. Tahun yang lalu sebelum pandemi, kebetulan saya diajak oleh teman saya berkunjung mengadakan diskusi seminar di Swiss. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, di sana diskusinya tentang bank syariah. Saya herannya begini, Swiss itu kita kenal dan seluruh dunia mengenal pusat bank dunia. Orang-orang di seluruh dunia ini kalau mau meniru, belajar tentang sebuah bank yang sangat dikagumin di Swiss. Bahasanya begini, bahasa kasarnya. Orang kaya, bahkan penjahat sekalipun, itu kalau mau nitipin uang di bank, dia lebih percaya di bank Swiss. Padahal bank Swiss ini kita kenal yang membuat peraturan bank dunia yang tidak berdasarkan syariah itu di bank Swiss ini. Tapi ketika seminar pada tahun yang lalu itu, saudaraku, saya agak kaget. Ketika dalam sebuah seminar ada seorang bankir yang senior, udah tua, rambutnya udah putih, udah tua. Dia saya lihat seorang ahli perbankan. Beliau itu justru mengutip pendapat ulama-ulama Timur Tengah ketika menyampaikan kontrak-kontrak di bank syariah. Loh, Swiss yang bank dipercaya dunia manapun itu sekarang sudah bahkan beberapa tahun yang lalu itu mengkaji tentang bank syariah yang notabene-nya adalah muamalat maliyah di Islam. Mereka juga mengatakan kalau sistemnya model bank seperti sekarang ini, bank konvensional seperti ini, itu akan menimbulkan ekonomi yang semu. Ini yang menarik. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Apa menariknya? Saya kasih satu contoh dengan kesempatan yang terbatas ini. Mereka, para ahli-ahli bank itu merasa kalau di bank konvensional yang pada pokok akad, pokok transaksinya adalah kredit, pokok akadnya adalah hutang, pasti akan menimbulkan bubble ekonomi, menimbulkan ekonomi semu, kelihatannya besar tapi tengahnya kosong. Justru mereka menganggap Islam itu menawarkan sebuah teori-teori muamalat maliyah, akad-akad yang bisa diterapkan di perbankan yang nanti justru akan menimbulkan keadilan bagi semua pihak. Pihak perbankan ataupun pihak nasabah. Salah satu contoh saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah adalah akad yang banyak digunakan di bank syariah. Akad apa itu? Akad murabahah. Yang ini saya ingin pada kesempatan terbatas ini kita bedakan sedikit. Misalnya begini. Kita orang kampung. Kita masyarakat biasa. Nasabah. Kita pengen punya motor. Pengen punya mobil. Nah, lalu saat ini di negara kita ini ada dua. Ada bank syariah, ada bank konvensional. Nah, nanti kita akan bisa membedakan. Kalau ada orang bicara, sama saja kok bank syariah sama bank konvensional. Nah, ngaji sekarang. Ini bedanya ini. Begini, tadi saya kasih contoh. Kalau kita butuh motor, perlu mobil. Lalu kita nggak punya uang atau kita hanya punya uang DP.
Misalnya harga motor sekarang 20 juta. Kita punya uang 1,5 juta atau 1 juta. Lalu kita pengen beli motor, pengen punya motor. Nah ini yang perlu kita bedakan. Ada beda yang sangat-sangat jelas kalau kita datang ke bank konvensional atau lembaga keuangan konvensional dengan kalau kita datang ke lembaga keuangan syariah atau bank syariah. Walaupun di ujungnya nanti sama-sama kita punya motor. Sama. Tetapi akadnya, nah ini yang saya bilang tabadul. Perpindahan motor atau barang ke kita ini harus sah secara akad. Kalau orang datang ke bank konvensional, dia ngomong saya mau beli motor, duit saya 1 juta. Oh gitu ya, duitnya 1 juta. Kalau datangnya ke bank konvensional, saudara-saudaraku, maka akad kontrak yang dilakukan antara orang ini dengan bank konvensional adalah akad utang piutang, akad kredit. Artinya apa? Bank akan menghutangin orang ini. Betul. Bank akan nanya, kamu hutang untuk apa? Kamu apa? Mau beli motor? Baik, saya utangin. Hutang. Jadi dari awal akadnya sih hutang. Kalau di masyarakat kita ngomongnya minjem. Minjem dengan hutang beda. Kalau minjem barangnya harus balik. Kalau dalam fikih muamalat namanya ariyah. Tapi kalau utang barangnya dipakai habis diganti dengan semisal, senilai. Itu utang. Tapi kita kan udah umum ngomongnya ke bank juga minjem padahal utang. Nah, kalau bank konven. Saya ulang. Bank akan bilang saya hutangin. Misalnya beli motor, motornya harganya 20 juta. Kita punya uang 1 juta. Maka bank akan ngutangin kita 19 juta. Ingat, tidak ada utang di bank konven itu kecuali mesti ada tambahan. Nanti akan dibilang oleh bank, baik nanti bunganya kira-kira anggaplah 10%. Jadi kalau utang kita misalnya 20 juta, misalnya ini, ditambah 10% per tahun. Jadi ditambah 2 juta. Anggaplah totalnya nanti kalau kita nyicilnya 3 tahun, total yang harus kita bayar adalah 30 juta. Sekali lagi, tadi bilang dihutangin 19 juta. Hutang, saya bilangnya hutang. Nanti kita ngembalikan nyicil sampai 3 tahun, kalau kita total jumlahnya 30 juta. Ingat utang. Yang kedua, kalau orang butuh motor, orang ini datangnya ke bank syariah, datangnya ke bank, ke lembaga keuangan syariah, koperasi syariah. Apa yang dilakukan? Dia datang bawa uang 1 juta, sama nih, sama 1 juta. Lalu nanti di bank syariah ini orang ini akan ditanya, Bapak mau beli motor, motornya apa? Ini oke. Bank akan membelikan dulu. Jadi bank membeli motor dulu. Dia akan beli motor yang diinginkan nasabah. Oke, motornya misalnya Vario. Harganya berapa? Nanti disampaikan oleh bank. Disampaikanlah ke nasabah. Pak, saya udah beli motor. Motor baru. Harganya sih Pak 20 juta. Bapak beli ke saya. Bapak bayarnya nyicil, kalau Bapak bayarnya 3 tahun, maka saya jual ke Bapak 30 juta. Bisa jadi sama. Tetapi perhatikan saudara-saudaraku pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ada perbedaan. Kalau yang di syariah, nasabah ini beli motor dari bank. Tapi kalau yang di konvensional, utang uang, kemudian dapat uang, beli motor dari dealer. Beda. Di sini akadnya hutang, di sini akadnya jual beli. Begitu. Sehingga kalau ini utang berlaku kaidah.
kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Kalau ada hutang piutang kok ada tambahannya, maka tambahannya riba. Kalau di sini ada tambahannya karena ada transaksi jual beli. Ini saudara-saudaraku yang disebut di dalam Al-Quran ketika orang-orang kafir Quraisy, orang-orang jahiliyah itu mengatakan, innamal bai'u mithlur riba. Jual beli itu mirip riba, kok sama? Ini buktinya sama. Saya nyicilnya sama 30 juta. Di sini saya nyicil tuh 30 juta. Di sini ada kelebihannya untuk bank, di sini juga ada kelebihannya. Mirip. Ngomong orang musyrik ketika itu, ngomongnya mirip. Sama saja jual beli sama riba. Tapi Allah menjawab, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Yang di sini jual belinya halal, yang di sini ribanya haram. Karena apa? Akadnya hutang. Di sini akadnya apa? Jual beli. Sama saudaraku, kalau kita pengen punya rumah, pengen punya pakaian, pengen punya motor, lihat akadnya. Kalau akadnya kita dengan pihak itu tidak sesuai dengan kaedah-kaedah prinsip syariah, ya tidak akan membawa keberkahan. Tidak sah akad itu. Wah, ada orang bilang, oh sama saja, oh beda akad saja. Sekali lagi, tadi cuma beda akad antara utang sama jual beli. Allah mengatakan, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Maka jangan disepelekan tentang akad. Saudara-saudaraku, kalau kita tidak mau membedakan akad, saya kasih ilustrasi sebagai penutup kajian hari ini. Ada orang menikah dengan rukun dan syarat yang lengkap. Ada orang kumpul kebo, sama-sama nanti kumpul, punya anak sama punya anak, tetapi hukumnya berbeda. Yang ini sah, yang ini haram. Cuma bedanya apa? Akad. Di sini nggak akad, di sini akad. Maka jangan kita menyepelekan akad. Jangan menyepelekan kontrak. Perpindahan harta kepada kita dan orang lain, kalau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, maka harta yang kita gunakan bisa jadi haram. Kalau haram, ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan saudara-saudaraku, kita diberi kekuatan oleh Allah untuk terus belajar tentang ekonomi Islam. Insya Allah lain waktu kita akan mengkaji yang lain tentang asuransi syariah, tentang pegadaian syariah, tentang pasar modal syariah, sehingga kita ngaji fikih muamalatnya akan semakin baik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.